Patah lagi ya? Kecewa lagi ya? Pasti rasanya sekarang tuh kamu lagi ada di fase dimana kamu tuh capek banget kenal orang baru. Capek banget mulai semuanya dari awal lagi. Kayak semuanya tuh harus dimulai dari hal-hal yang dimana mungkin itu adalah tahap perkenalan lagi. Tahap yang dimana mungkin kamu udah bener-bener ada di titik kayak udah bosen banget. Karena pada akhirnya hal yang harus kamu rasakan yaitu lagi-lagi harus merasakan rasanya patah, hancur, sakit, dan kecewa. Hal yang dimana mungkin kamu gak mau ngerasain lagi. Ya mungkin setiap orang tuh mungkin bisa menyembuhkan lukanya, tapi gak semua orang bisa dengan mudahnya menghilangkan rasa traumanya. Rasa trauma itu gak bisa semudah itu buat hilang. Apalagi ketika udah serius, sudah tulus, namun harus merasakan kekecewaan yang begitu dalam. Hai, kamu. Mungkin saat ini kamu lagi ngerasain perasaan di mana itu patah banget buat kamu. Perasaan di mana mungkin kamu gak mau hal ini terjadi lagi. Tapi ternyata Tuhan memberikan kamu rasa sakit ini bukan tanpa alasan kok. Kamu tahu nggak? Di balik semua yang udah Tuhan berikan ke kamu, kebahagiaan yang sebelumnya mungkin udah kamu rasakan, dan sekarang Tuhan memberikan kamu rasa sakit. Kamu harus merasakan perasaan dimana tuh hancur lagi, patah lagi. Bukan semata-mata kamu itu nggak baik kok. Jangan menyalahkan diri kamu sendiri hanya karena kamu menilai dirimu ini adalah orang yang mungkin kamu gak begitu baik. Makanya kamu selalu mendapatkan orang yang salah dan selalu berakhir dengan rasa sakit hati. Gak kok. Mungkin emang belum saatnya dan belum waktunya juga Tuhan memberikan kamu seseorang yang bersyukur punya kamu. Tapi kamu gak boleh patah semangat. Tapi kamu gak boleh mengira bahwa diri kamu tuh gak baik. Sejauh ini, kamu udah memberikan diri kamu menjadi versi terbaik yang kamu miliki. Mungkin emang bukan dia orangnya, dan mungkin juga Tuhan telah mempersiapkan kamu pilihan terbaik dari apa yang mungkin selama ini kamu anggap baik, tapi belum tentu baik baginya. Hai semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik dan sehat? Gimana? Aku akan selalu nanyain kabar kalian karena aku mau kalian tuh dalam keadaan baik dan sehat, walaupun emang aku nggak tahu gimana kabar kamu di sana, gimana keadaan kamu di sana, dan apa sih yang udah kamu lewati, dan apa sih yang saat ini tuh lagi kamu hadapi, dan juga apakah hari ini ada hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kamu, atau ada orang yang emang menyakiti hati kamu. Aku nggak tahu gimana keadaan kamu di sana gimana. Tapi setidaknya aku mencoba untuk menyanyikan diri kamu seperti apa itu dengan tujuan yaitu agar kamu mampu merasakan apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin saat ini kamu lagi ngerasain rasa yang dimana tuh dikecewakan lagi, dipatahkan lagi, dihancurkan lagi, dan dibuat trauma lagi. Mungkin saat ini kamu lagi ngerasa di titik dimana kamu tuh down banget. Kehidupan kamu udah cukup membuat kamu down, terus orang yang mungkin kamu sayangi udah ngebuat diri kamu tuh down juga. Kamu gak perlu nutupin diri kamu, nutupin semuanya bahwa keadaan itu lagi gak baik. Terkadang memang ketika lagi keadaan tuh hancur kayak gini tuh mungkin kamu gak bisa ya buat open sama diri sendiri buat gimana caranya agar apa yang kamu rasakan ini bisa segera pulih. Kamu cenderung lebih menutupi semuanya daripada orang lain tahu apa yang sedang kamu rasakan. Mungkin saat ini kamu lagi ngerasain hal yang dimana itu mengecewakan buat kamu.
Ketika kamu udah tulus sama seseorang, ketika kamu udah serius sama seseorang, namun lagi dan lagi, orang tersebut mematahkan hati kamu. Namun lagi dan lagi, kamu justru bertemu dengan orang yang dimana orang-orang tersebut hanya datang untuk mematahkan hati kamu. Padahal mereka nggak tahu se-effort apa kamu berusaha untuk menyembuhkan luka-luka kamu. Luka-luka yang dimana itu ngebuat diri kamu trauma sampai sekarang. Bahkan orang lain nggak tahu. Orang lain mungkin ngelihat kamu kayak, ya udah, kamu seolah kayak nggak punya masalah, problem, terus relationship ataupun lain sebagainya lah. Karena mereka nggak tahu. Karena kamu sejauh ini, kamulah yang berusaha untuk recovery, berusaha untuk nyembuhin diri kamu sendiri dari banyaknya luka yang udah terjadi dalam kehidupan kamu. Luka mana sih yang belum pernah kamu rasakan? Mungkin kamu pengen banget bilang kayak gitu. Luka mana sih yang belum pernah aku rasain? Dalam keluarga, percintaan, pertemanan, kayaknya semua udah aku rasain. Tapi tidak sedikit pun orang yang tahu. Bahkan orang-orang terdekatku aja mungkin ia hanya melihat aku yang dimana, ya udah, itu adalah versi dimana aku tuh kayak nggak punya permasalahan apa-apa gitu loh. Karena segitu pintarnya aku menutupi semuanya. Segitu pintarnya aku mencoba agar orang lain tidak mengetahui apa yang sedang aku rasakan. Tapi untuk soal hati, kamu nggak bisa buat terus maksain diri kamu buat nggak apa-apa. Aku tahu kok. Mungkin saat ini kamu lagi ngerasain patah lagi ya. Dikecewakan lagi. Rasanya pasti capek banget kan? Kenal orang baru lagi, dikecewain lagi, dipatahin lagi. Ketika udah berusaha untuk menyembuhkan diri, berusaha untuk gak buka hati lagi untuk orang baru, tapi tetap aja kamu gak akan tahu kamu akan jatuh cinta kepada siapa. Kamu gak akan tahu kapan perasaan kamu ini akan berlabuh kepada siapa, kamu gak tahu. Dan ketika kamu berusaha untuk nyembuhin semuanya, dan kamu harus bertemu lagi dan lagi dengan orang yang salah, dengan orang yang mematahkan hati kamu terus, dengan orang yang dimana mungkin kamu udah muak banget lah sama semuanya. Kayak masa laluku aja udah gak baik, masa laluku aja berakhir dengan cerita yang kurang baik. Terus sekarang aku berusaha untuk membuka hati lagi, malah mendapatkan seseorang yang salah lagi. Rasanya kayak, Tuhan kenapa ya? Aku selalu dikasih seseorang yang salah terus. Sebenarnya apa sih maksud dan tujuanmu? Rasanya kayak capek banget ketemu dengan orang yang salah terus. Apakah aku yang salah? Apakah aku yang terlalu effort sama seseorang? Apakah aku yang terlalu baik sama seseorang? Apakah aku yang terlalu menyayangi seseorang? Dan apakah aku yang terlalu memberikan versi terbaik dari diriku, dari yang aku punya untuk seseorang? Tapi tidak sedikit pun dari mereka yang tahu apa yang aku rasain. Bahkan mereka aja dengan mudahnya mengacaukan aku gitu aja, membuat hatiku patah. Apa mereka nggak tahu bahwa seseorang yang memiliki rasa trauma paling berat itu adalah seseorang yang mungkin tidak pintar menunjukkannya. Seseorang yang memiliki trust issue, mungkin dia lebih cenderung memilih untuk menutup diri, memilih untuk diam, agar orang lain gak tahu. Tapi seseorang yang memiliki trust issue bukan berarti ia buruk. Justru orang yang memiliki trust issue itu adalah orang yang sulit percaya sama seseorang. Karena kenapa? Karena sebelumnya dia pernah dipatahkan begitu dalam. Ia pernah dibuat kecewa yang begitu sakit. Dan ia pernah merasakan hal yang dimana mungkin itu udah ngebuat dirinya tuh takut akan orang baru. Takut yang dimana mungkin orang lain mungkin gak pernah ngerasain itu kali ya. Atau mungkin ada sebagian orang yang ngerasain hal yang dimana kok gampang banget ya buat kenal orang baru, kok gampang banget ya buat ngasih ruang buat orang baru, sedangkan aku rasanya kayak susah banget. Aku adalah seseorang yang memiliki
ketidakpercayaan akan seseorang itu yang sangat besar. Bukan berarti aku ini adalah orang yang buruk, namun hanya saja aku tidak ingin salah orang lagi. Mungkin saat ini apa yang udah aku berikan dari versi terbaik yang aku miliki, aku hanya bertemu dengan orang-orang yang kurang bersyukur memilikiku. Aku hanya bertemu dengan orang-orang yang tidak menghargai keberadaanku. Mungkin aku juga yang salah karena terlalu berespektasi besar sama seseorang. Karena pada sebenarnya tuh kita sebagai manusia tuh nggak perlu dan nggak usah berespektasi terlalu besar sama seseorang. Karena kenapa? Karena ketika harapan itu tidak sesuai dengan keinginan, kitalah yang akan merasakan terluka. Tapi entah kenapa dari banyaknya hal yang udah terjadi dalam kehidupan aku, walaupun aku harus merasakan lagi merasakan rasa yang dimana itu patah banget buat aku selalu bersyukur dari luka yang udah Tuhan berikan. Mungkin juga dari luka itu ngebuat diri aku agar lebih dewasa lagi, agar lebih kuat lagi, dan agar lebih bisa untuk menyayangi diri sendiri. Mungkin juga selama ini aku kurang menyayangi diriku sendiri. Aku terlalu menyayangi orang lain hingga aku lupa betapa pentingnya menyayangi diri sendiri. Dan aku gak pernah nyesel kok jadi orang baik. Aku gak pernah nyesel udah pernah sesayang itu sama seseorang. Dan aku gak pernah nyesel ngasih effort dan ngasih ketulusan setulus ini sama seseorang. Aku hanya bertemu dengan orang yang kurang bersyukur memilikiku. Tuhan mungkin punya hadiah yang nantinya akan Ia berikan untukku di saat waktu yang tepat. Mungkin emang saat ini aku harus merasakan rasa yang dimana itu ngebuat hati aku tuh patah lagi. Patah yang dimana orang lain gak tahu bahwa rasa patah ini adalah hal yang dimana ngebuat aku trauma kembali. Aku berusaha mati-matian buat nyembuhin trauma itu. Tapi orang baru dengan mudahnya mematahkan hati aku sedalam itu. Karena aku suka berpikir, apa sih salahku? Aku gak pernah jahat sama orang. Aku gak pernah ngebuat seseorang tuh bagaimana. Tapi kenapa? Aku harus merasakan hal seperti ini lagi. Hal yang gak pengen aku rasain lagi. Andai engkau tahu Tuhan, bahwa aku capek banget rasanya kenal orang baru. Capek banget mulai semuanya dari awal lagi. Dan capek banget ketemu dengan orang yang salah. Tuhan, tolong tunjukkan kepadaku maksud dan tujuanmu memberikan aku orang yang salah itu apa? Apakah aku ini tidak pantas untuk dicintai? Tapi aku selalu mikir, bukan aku yang gak pantas. Tapi mungkin aja emang orang-orang yang kurang bersyukur memiliki aku. Tapi gak apa-apa. Aku selalu bersyukur atas luka yang udah engkau berikan. Di balik luka itu bukan berarti ngebuat aku menjadi seseorang yang lemah. Mungkin kau ingin aku agar tidak salah lagi dalam memilih. Agar tidak terlalu cepat menaruh harapan kepada seseorang. Dan agar tidak terlalu berharap terlalu tinggi sama seseorang. Makasih ya Tuhan atas luka dan pelajaran udah engkau berikan dalam kehidupan aku. Mungkin emang aku ngerasa aku lagi ada di titik capek dan muak banget sama semuanya. Tapi mungkin suatu saat nanti engkau pasti akan memberikan aku pilihan terbaik atas orang-orang yang datang dalam kehidupan aku hanya untuk dijadikan pelajaran, bukan untuk diulang. Dan dari rasa trauma dan luka yang udah aku rasakan saat ini, mungkin emang aku harus lebih bisa menyayangi diriku sendiri. Berhenti menaruh harapan besar sama orang lain. Dan mulai mencintai diri sendiri. Emang self love itu penting sih. Karena ketika kita menggantungkan kebahagiaan kepada seseorang, ketika orang itu pergi, kitalah yang akan menderita.
Hai kamu, mungkin saat ini kamu lagi ngerasain patah lagi sama seseorang, hancur lagi dan dikecewakan lagi. Kamu jangan nyalain diri kamu ya. Memang ketika lagi dalam keadaan kayak gini tuh pengen tuh nyalain diri sendiri, kayak bodoh banget sih ngasih effort sebesar ini, ngasih ketulusan ini sama orang yang seperti dia. Stop. Stop menghakimi orangnya dan stop menghakimi dirimu sendiri. Kenapa? Kamu tahu nggak kenapa? Karena buat aku, kita harus bisa mempunyai pikiran yang dewasa. Ya memang pasti kamu sakit banget rasanya ketika udah setulus inilah ibaratnya tuh, terus malah dikasih kekecewaan yang begitu dalam dan ngebuat diri kamu trauma lagi. Bukan kamu yang salah, melainkan dia yang kurang bersyukur memiliki kamu. Kamu nggak perlu membalas apapun. Kamu cukup jadikan bahwa kehadirannya itu hanya untuk dijadikan pelajaran, bukan untuk diulang. Kalau suatu saat nanti, ketika kamu kenal dengan orang baru, rasa takut itu pasti ada. Wajar kok kalau misal kamu ngerasa takut, karena kamu pernah dikecewakan begitu dalam. It's okay, gak apa-apa. Tapi kamu jangan terus-menerus ngerasa kalau kamu tuh gak pantas untuk dicintai, gak pantas untuk disayangi, dan gak pantas untuk dimiliki. Gak kok. Memang Tuhan memberikan kamu luka dan rasa sakit seperti ini itu untuk menjadikan kamu kuat. Memang pasti rasanya capek banget ketika udah punya kehidupan yang berat, terus ketemu sama orang yang seperti ini juga. Dipatahkan lagi, dihancurkan lagi, dan dikecewakan lagi. Kalau emang dia yang terbaik buat kamu, Tuhan gak akan mungkin ngebuat kamu sejauh ini sama dia. Kamu tahu gak? Tuhan menunjukkan kamu bahwa dia tuh gak baik karena Tuhan gak mau kamu sama orang yang salah. Mungkin emang situasinya menurut kamu tuh telat ya, kayak kenapa gak dari awal aja gitu diperlihatkan kalau dia tuh gak baik. Kenapa harus sekarang di saat semuanya udah sedalam ini? Kenapa harus ngerasain kekecewaan lagi? Kenapa harus ngerasain patah lagi? Semua orang pasti memiliki banyak luka, tapi nggak semua orang bisa dengan menyembuhkan rasa traumanya. Ya, aku tahu kok. Nggak semua orang tuh bisa dengan mudahnya nyembuhin trauma, apalagi dari luka-luka yang begitu hebat terjadi dalam kehidupannya. Deh ya, kalau emang hari ini patah lagi, dikecewakan lagi, anggap aja itu adalah sebagian dari pelajaran yang harus kamu lewati dan yang harus kamu usahakan untuk penyembuhannya. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan, dalam hal-hal yang dimana itu ngebuat diri kamu semakin down. Sedih itu wajar kok, cuman kita harus punya mindset pikiran yang dewasa. Kedepannya gimana? Kalau misal kamu seperti ini terus, kamu gak akan pernah bisa maju. Stop untuk mikirin hal-hal yang mengurus energi kamu. Sekarang fokus untuk menyayangi diri sendiri dan fokus memperbaiki diri sendiri. Ada saatnya mungkin nanti Tuhan akan memberikan ia pelajaran atas apa yang udah ia lakukan ke kamu. Ya, gak perlu menyesali jadi orang baik, gak perlu menyesali jadi orang tulus. Memang ujian orang tulus itu seperti itu. Rata-rata kebanyakan disakitin. Tapi jadi orang tulus, kalau suatu saat nanti akan ada orang yang tulus juga, yang dimana orang itu bisa bersyukur memiliki kamu, yang dimana orang itu begitu menghargai keberadaan kamu. Kalau orang itu gak menghargai kamu, orang itu gak memberikan feedback atas apa yang udah kamu berikan, gak perlu kamu perjuangin dia, gak perlu kamu terus-menerus naruh harapan tinggi sama orang seperti itu. Ya memang, menaruh harapan terlalu tinggi sama manusia itu adalah seni sederhana untuk menderita. Karena pada dasarnya, apapun yang udah terjadi dalam kehidupan kita, cukup jalani aja. Kalaupun emang nanti akhirnya itu kecewa lagi, patah lagi, mungkin keberadaannya itu hanya untuk dijadikan pelajaran. Dan ngebuat diri kamu menjadi lebih dewasa lagi, dan
lebih memilih lagi agar tidak salah lagi dalam memilih. Oke? Ya aku ngebawain ini karena ada beberapa orang yang mungkin lagi ngerasain kecewa lagi. Terus aku lagi random juga kan ngebahasnya relationship iya, terus real life juga iya. Jadi ya buat kamu yang lagi ngerasain patah lagi, semangat. Walaupun emang kalimat semangat itu gak cukup buat kamu, tapi setidaknya aku berusaha untuk ngasih dorongan buat kamu. Yuk kita bangkit lagi, yuk kita sembuh lagi. Jangan dipaksa untuk sembuh dalam waktu yang cepat. Nanti ada waktunya kok. Pelan-pelan. Mungkin emang gak sekarang waktunya untuk sembuh, tapi kelak suatu saat nanti, apa yang udah kamu alami, rasa sakit yang udah terjadi dalam kehidupan kamu, semua akan terobati dan semua akan berakhir dengan kebahagiaan, dengan dipertemukan dengan orang yang paling terbaik menurut pilihan Tuhan. Jadi kamu gak perlu khawatir ya. Dan aku di sini selalu support kamu, dan aku berusaha untuk memberikan konten yang dimana itu ngebuat diri kamu tuh menjadi semangat lah dengerinnya. Terus kamu memiliki dorongan semangat. Pokoknya apapun itu yang terbaik buat kamu, aku akan selalu berusaha yang terbaik juga buat kamu. So makasih banyak ya buat semuanya udah nunggu updatean terbaru dari podcast Main Cerita. Mungkin emang akhir-akhir ini aku lagi agak lama uploadnya karena emang lagi hektik. Dan aku harap kalian gak akan bosan buat nungguin updatean terbaru. Makasih juga udah support aku sampai sejauh ini. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan banyak peminatnya dan banyak yang suka juga. Karena tujuan aku ngebangun channel ini bukan semata-mata hanya karya aja gitu loh. Karena tujuan aku yang paling utama yaitu ngebuat kalian nyaman dan ngebuat kalian ngerasa kalau dengan adanya podcast aku tuh bisa ngebuat kalian nyaman lah, bener-bener punya temen. Jadi bukan hanya sekedar konten. So jangan lupa juga follow Instagram aku buat kita saling sharing di second account ya, di @aprildevivi-nya 2. Kalian bebas cerita apapun, pasti aku balas kok. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan share kalau emang kalian suka. Dan juga kalau emang kalian mau ngutarain sesuatu apapun di kolom komentar, komentar aja. Pasti aku baca kok. Dan aku bales. Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Nanti aku akan bawain episode lainnya. Dan semoga itu menjadi episode yang lebih menarik lagi dan bisa menemani waktu malam kalian. Kita akan ketemu lagi di podcast Teman Cerita di episode selanjutnya. Dah, jangan pernah bosan ya. Dan jangan lupa bahagia.